Ini yang kita takut. So jangan seronok. Ingat dosa kita, jangan seronok. Apa tak seronok? Kadang-kadang kita tengok kita punya gambar lama. Ya Allah tengah buka aurat. Ya Allah tengah buat apa, kita ketawa. Cantik saya masa itu Apalagi kalau dapat lagi menang ratu cantik ke, ratu kebaya ke, kita pun senyum-senyum, kita punya seronok tengok. Padahal kita sedang bermaksiat pada Tuhan tu. Kita tak takut, kita tak terfikir kalaulah dicabut nyawa saya di situ. Aduh, kita tak fikirkan benda tu. Kita malah senyum, tersengih-sengih tengok. Minta ampun, minta maaf kepada Allah karena kejahilan kita. Pada satu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, beliau berkata, kamu tahu tak, ada orang masuk syurga sebab dosanya. Orang masuk syurga karena dosanya. Para sahabat pun heran, ya Rasulullah, macam mana bisa dia masuk syurga karena dosanya? Bukankah dosa itu akan bawa dia ke neraka? Tak, dia masuk surga karena dosanya. Ya heranlah, ibu-ibu pun berkedut. Macam mana bisa tu? Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah kata gini, ketika seseorang sedang bermohon ampun kepada Allah, atau dia sedang diam bertafakur, dia ingat dia buat dosa, tak rasa air matanya meleleh, menitis air matanya. Atau pada waktu dia sedang merenung masa lalunya, hatinya berdebar-debar, dia takut. Aduh ya Allah, ketika pandangan Allah tertuju pada keadaan dia begitu, belum dia kata astagfirullah, ghafarallahu lahu, Allah ampun dia, belum cakap loh astagfirullah, baru dia ingat, dia belum bilang astagfirullah, belum lagi, dia terus berdebar-debar, dia terus rasa takut, tiba-tiba air mata meleleh, menitis, belum dia istighfar, Allah udah baca dia punya hatinya sudah merah dan panas karena ketakutan akan dosa dia. Orang ini Nabi kata, pada waktu macam tu dan pandangan Tuhan tertuju pada dia, ghafarallahu lahu, pada waktu itu Allah ampun dia. So dia masuk syurga because of karena dia ingat dosa dia. Tentu mesti mengingatnya dengan penyesalan, dengan malu hati kepada Allah. Ini yang tidak ada pada kita. So tugas kita, kalau saya rasa takut, istighfarlah. Dah istighfarlah, satu hari 1000. Pasal apa istighfar yang tak berkualiti? Coba mulai hari ini kita mendatangkan inti-inti sari dalam istighfar kita. Apa itu dia? Datangkan, panggil rasa menyesal, panggil rasa takut, panggil rasa risau, menegangkan atau menenangkan hisab saya, ya Allah. Mungkin anda tidak hafal istighfar Sayyidul Istighfar, tapi hati anda telah berbicara akan ketakutan mahsyar. Hati anda telah membayangkan kesendirian di barzah. Hati anda telah membayangkan tentang mizan. Ya Allah, amalan saya macam mana? Allah kata, kalau kamu pulang kepadaku dengan membawa amalan, aku akan hisap amalanmu. Barangkali tercicir amalan-amalanmu ada yang tak ikhlas. Kalau kamu pulang kepadaku nanti dengan ilmu, banyaknya ilmu yang kau tidak amal, just a theory sahaja. Tapi kalau kamu nak pulang padaku, pulanglah denganku. Bagaimana itu pulanglah denganku? Kamu pulang kepadaku, kamu kembali kepadaku denganku. Apa maksud? Sebuah hadis qudsi berkata begitu. Maksud pulanglah kepadaku dengan makrifat kepadaku. Maksudnya apa? Engkau kenal aku. Yang kami kenal, engkau maha pengampun dan penyayang. Yang kami kenal, engkau maha menghapus segala dosa kami. Pulanglah dengan pengetahuan anda tentang Tuhanmu. Dia maha baik dan dia akan menyambutmu dengan baik. Boleh faham? Jadi artinya kita tidak menghandalkan amalan. Yang kita ingat cuma dosa. Jadi ustazah tak boleh ke ingat amalan? Boleh ingat amalan bila emergensi. Maksudnya apa tu? Ingat amalan ketika emergensi. Yang harus diingat selalu dosa. Ingat amalan ketika emergensi itu apa? Okey, katakan kita tersepit pada satu keadaan. Ya Allah, malu sebenarnya saya, tapi barangkali macam penghuni gua yang terkurung tu. Kan dia bilang, kalaulah di antara amalan-amalanku ada yang engkau terima ya Allah, boleh tak engkau buka ini pintu gua sikit? Betul tak? Ayat tergeser. Karena dulu saya pernah begini-begini. Andai kata amalan itu engkau terima, tolonglah kabulkan doa saya. Saya tersepit nih. Jadi menggunakan amalan sebagai tawassul. Dulu saya pernah begini ya Allah, kalau engkau terimalah itu, kau ringankanlah bebanku ya Allah. Jadi ketika emergensi baru kita sebut amalan. Yang hari-hari kita sebut ini dosa. Supaya iblis tak ada kesempatan untuk menjadikan kita ujub kepada amalan. Ya kan? Orang yang berdosa, bila masa dia nak rasa ujub,
dia tak akan rasa ujub. Dia akan menjadikan diri dia hina. Dia tak ada chance rasa ujub. Yang akan rasa ujub banyak ini orang banyak amal. Ya kan? Ketertipuan para ahli ibadah misalnya, para ahli ilmu. Ini yang ditakutkan. Nah, dah lahirkan rasa menyesal ini. Dan itu boleh dimiliki oleh sesiapa saja.